أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita membaca tentang Sirah Nabawiyah. Semoga dengan seringnya kita membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat kecintaan kita kepada utusan Allah ini, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kuat kita ini mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada pertemuan yang lalu, hadirin sekalian, kita membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya di Gua Hira. Di Gua Hira, di mana saat itu Nabi lagi bertahannus, beruzlah, mengasingkan diri dari kaumnya. 3 tahun sebelum kenabian, Nabi ini sering menyendiri untuk memikirkan kaumnya yang hidup dalam alam jahiliyah, menyembah berhala dan berbuat kerusakan, terutama akhlak. Di hati Nabi mulai ada rasa benci terhadap kaumnya, ya, perilaku mereka. Maka dia sering ke Gua Hira sambil membawa bekal yang disediakan oleh Khadijah. Kemudian pada usia 40 tahun itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia, kemudian menyuruh agar membaca surah yang diturunkan, ya Muhammad iqra. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Memang dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis sampai akhir hayatnya. Ada hikmah di balik itu semuanya, hadirin sekalian. Kenapa Nabi Muhammad ini seorang ummi? Maka malaikat Jibril menekannya dan mendekapnya dan mengatakan iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad tetap mengatakan ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai ketiga kalinya barulah setelah itu malaikat Jibril membacakan, mendetikkan ayat yang berbunyi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, Allah lah yang menciptakan, hadirin sekalian, maka ia disebut dengan Al-Khaliq. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Kita selain Allah adalah makhluk, maka kita harus menyembah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia.
alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian hadirin sekalian, setelah turun ayat ini beberapa hari, apa yang disebut dengan fatratul wahyu, yaitu berhentinya wahyu. Ini yang membuat Nabi SAW bersedih. Ya, ada pendapat 3 tahun setelah Iqra ini enggak turun wahyu lagi. Ada yang mengatakan 2 tahun setahun. Tapi pendapat yang kuat beberapa hari saja tidak turun ayat, ya tidak turun wahyu. Ini ada hikmahnya agar Nabi ini semakin rindu, ya, menanti turunnya apa? Wahyu. Ya. Nah, ketika Nabi SAW berjalan di suatu lembah di Mekah, hadirin sekalian, tiba-tiba ada yang menyapa. Ya, ada yang memanggil ya Muhammad atau ya Rasulullah. Maka Nabi melihat ke depan tidak ada orang. Ya, anzur ila khalfi fala ara syai'an. Aku melihat ke belakang tidak ada orang. Wa anzur ila shimali, tidak ada orang juga. Melihat ke kanan, ke kiri tidak ada orang. Fa arfa ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku, ternyata dialah yang datang menemuiku di Gua Hira berapa hari yang lalu. Dia duduk di atas kursi antara langit dan apa? Bumi. Dialah Jibril alaihissalam yang menunjukkan bentuk aslinya, yaitu memiliki 600 sayap dan semua sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Bisa dibayangkan begitu besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Nabi juga semakin takut, hampir dia jatuh. Ya, kemudian dia bercepat menuju rumahnya Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, zammiluni zammiluni, yani dassiruni dassiruni, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian istrinya ini Khadijah, hadirin sekalian, menyelimutinya. Di saat Rasul tidur itulah dibangunkan oleh malaikat Jibril dan turunlah ayat, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Qum fa'anzir, ya, bangkitlah, berikan peringatan. Ya, bangunlah, berikan peringatan kepada manusia. Nah, kata qum fa'anzir ini, maka dia sudah resmi diangkat sebagai Rasul, karena ada kalimat fa'anzir, berikan peringatan kepada umatmu ya Muhammad. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Bersihkan pakaianmu, bersihkan hatimu, ya, dari segala kotoran hati, syirik, kufur, sombong. Bersihkan juga tempat salatmu. Ya, semuanya ini menunjukkan bahwa agama kita ini, hadirin sekalian, agama yang peduli sama nadhafah, taharah, ya, kebersihan. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ada juga yang menafsirkan warrujz, maksudnya di sini adalah sembahan-sembahan selain Allah, ya, berhala-berhala, perdukunan, ya, kemaksiatan-kemaksiatan. Fahjur, ini utruk, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Di jalan Tuhanmu ini kamu harus bersabar. Ini hadirin sekalian tanda bahwa Nabi kita ini resmi diangkat sebagai Rasul. Kalau tadi diresmikan menjadi Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan ya ayyuhal muddatsir, maka dia resmi sebagai apa? Rasul. Kemudian baru setelah itu wahyu turun terus menerus selama
22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang mengatakan 23 tahun. Turun dengan apa? Tidak secara langsung, tapi secara berangsur-angsur. Kalau turun dari Lauh Mahfud menuju Baitul Izzah, Baitul Izzah ini adalah langit yang dekat dengan bumi. Ya, turun secara langsung pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diturunkan secara beransur-ansur juga pada akhir Ramadan. Hadirin sekalian, turun pertama kali ayat di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan atau 23 Ramadan. Ini termasuk rahmat Allah. Allah turunkan Al-Quran sebagai hidayatul linnas, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka apabila manusia mempelajari Al-Quran, mengamalkan, dia akan apa? Bahagia. Ya, dia akan bisa masuk surga. Tapi orang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan tersesat selamanya. Hadirin sekalian, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ba'di syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan setelah wafatku ini 2 pusaka, yang dimana kalau kalian intamasaktum bihima, jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, tidak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah ini Al-Quran dan sunnahku. Jadi hadirin sekalian, Nabi ini diberikan wahyu oleh Allah SWT dengan cara yang bermacam-macam. Ya, di antaranya tadi itu di mana Nabi datangi oleh malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki yang ganteng, kemudian membacakan wahyu sebagaimana di awal wahyu yang turun. Kemudian yang kedua, terkadang mimpi yang benar dalam tidur atau yang langsung dimasukkan ke dalam apa? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditiupkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Kemudian berikutnya terkadang seperti apa? Mislu salsalil jaras, seperti gemerincing lonceng. Dan ini kata Nabi, wa huwa asyaddu alayya, yang paling berat yang aku terima. Ya, jadi hadirin sekalian, waktu itu Nabi pernah lagi naik onta, turun wahyu seperti gemerincing suara lonceng, begitu berat sehingga onta itu pun langsung jatuh, barokat, duduk langsung gak kuat. Begitu juga pernah dia bersandar di kakinya itu bersandarkan di pahanya sahabatnya Zaid bin Thabit. Ya, turun wahyu langsung kakinya itu menekan badannya Zaid pun kesakitan luar biasa. Nah, ini cara-cara Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, menurunkan wahyu. Bisa langsung diajak bicara sama Allah. Diajak bicara sama Allah, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Langsung dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menghalanginya, ya, kecuali nur, cahaya antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukallimuhu mubasyarah, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam. Ya, terkadang dia menyamar, malaikat Jibril menyamar sebagai seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Ya, Dihya bin Khalifah Al-Ansari Al-Kalbi, dari orang Ansar. Dihya ini sahabat Nabi yang punya rupa ganteng, dan malaikat Jibril mendatangi Nabi dengan rupa seperti Dihya bin Khalifah
Al-Kalbi Al-Ansari. Nah, ini cara-cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, mulai hari ini aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku harus bangun memperingatkan kaumku agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi hadirin sekalian ketika menerima wahyu bukan berbentuk tulisan sehingga dibacakan, tetapi langsung didiktikan, diomongkan langsung di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membacakan tentang wahyu ini kepada sahabat-sahabatnya dan menyuruh untuk menulis, ya, dengan media yang ada saat itu yang sederhana seperti di pelepah kurma, batu, ya, dan juga yang paling banyak dihafal oleh para sahabat. Jadi setiap hari para sahabat itu menghafal Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini yang paling banyak disimpan Al-Quran di hati-hati para sahabat. Ya, sehingga hadirin sekalian, tiap hari kehidupan para sahabat Quran, sehingga kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang perhatian sama Al-Quran, baik itu pribadi, syakhsiyah, atau masyarakat, negeri yang perhatian sama Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dikasih rezeki, dimuliakan. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu itu ada kisah Umar Ibn Khattab waktu sebagai khalifah musim haji. Dia waktu itu berhenti di daerah namanya Usfan. Usfan ini dari Madinah menuju Mekah, antara itu Madinah Mekah tapi lebih dekat dengan Mekah, sekitar 1 jam menuju Mekah, ada nama Usfan. Dia berhenti di situ, kemudian bertemu dengan Amir Mekah, Hakim Mekah, gubernur. Ya, dia kaget, kok di sini kamu? Bukankah seharusnya kamu di Mekah? Karena banyak orang musim haji, banyak urusanmu di sana. Terus maksudnya apa kamu di sini? Engkau tinggalkan kepada siapa nih? Kau wakilkan kepada siapa jabatanmu? Iya ya Amirul Mukminin, saya berikan kepada Ibnu Abi Afzah. Dia seorang budak. Umar kaget, engkau berikan jabatan penting gubernur ya kepada seorang budak? Yani Umar hampir marah. Ya, Umar harus diberikan alasan yang kuat. Kalau enggak dia dimarahi ini gubernur ini, bisa dipecat. Kok bisa? Apa alasanmu? Engkau berikan kepada seorang budak. Tapi ya Amirul Mukminin, dia ini hafizul Quran wa alimun bil faraid. Dia ini adalah orang yang hafal Al-Quran dan pandai dalam ilmu waris. Sadar Umar. Dan begitulah sikap Umar. Umar ini seorang yang tunduk kepada Quran dan hadis, menaruh keduanya di atas kepalanya, tidak pernah menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Umar. Ta'alamna min Umar asya' katsira. Kita belajar dari Umar ini banyak hal. Pada syariat Umar bin Khattab kita akan belajar banyak hal, belajar tentang keadilan. Ya, dia memarahi, dia marah kepada famili-familinya kalau memakai fasilitas-fasilitas publik. Dia tidak mau. Dia sangat adil dalam berhukum, tidak pandang peduli siapapun orangnya, dari kerabatnya atau siapapun. Ya, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Itu Umar. Kita belajar dari Umar ketakwaan, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, karena Umar ini kata para ulama ensiklopedia Islam. Ya, Anda buka apa saja ada pada Umar bin Khattab. Ya, dia adalah tarikh, dia adalah kehidupan. Kita berbicara masalah Umar berhari-hari, mungkin tidak bisa kita semuanya membicarakan pribadi Umar. Terlalu luas orang ini. Manusia yang terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, itulah hadirin sekalian, Umar langsung
terenyuh, ya sudah tidak apa-apa. Kalau memang dia itu orangnya seperti itu, hafidz Quran sama apa? Alim bil faraid, alim dalam ilmu waris. Ilmu waris adalah ilmu pertama kali yang diangkat oleh Allah pada diri umat Islam. Ilmu penting ini, dan tidak semuanya orang bisa masalah ilmu waris, hadirin sekalian. Ya. Dan akhirnya apa? Umat akhirnya tidak peduli lagi dengan hukum Allah, membagi warisan seenaknya saja. Ya, terkadang dibagi apa? Sama rata. Laki perempuan sama apa? Sama rata. Tentunya ini keliru, menyelisih Allah dan Rasulnya. Ya, karena laki itu 2 dan wanita itu berapa? 1, 2:1. Tidak boleh. Makanya ayat-ayat tentang warisan tidak ada asbabun nuzulnya, langsung turun dari Allah ketentuannya. Ini sulus, ini sudus, ini nisf, ya kan? Ini dapat setengah, ini dapat sepertiga, ini dapat seperempat, ini asabah. Ya, itu semua datang dari Allah, bukan dari Nabi. Enggak ada asbabun nuzul. Kita disuruh ngikuti bagi waris, hadirin sekalian. Berapa banyak orang berbuat zalim tentang masalah apa? Warisan, mengambil hak saudaranya. Padahal hadirin sekalian, warisan sebetulnya rezeki nomplok. Rezeki apa? Nomplok, bersyukur dapat rezeki langsung besar. Anda kalau kerja berapa tahun itu dapat warisan, seharusnya bersyukur. Ambil hak Anda, berikan hak saudara Anda. Jangan rakus. Jangan apa? Rakus biasanya laki-laki. Tapi laki-lakinya kuat, menzolimi saudari perempuannya, diambil semuanya. Ya. Atau dibagi sama rata, tidak boleh. Tujuannya, hikmahnya, kenapa laki-laki diberikan lebih daripada perempuan? Karena apa? Karena laki-laki punya beban tanggung jawab lebih besar daripada apa? Wanita. Ya, seperti itu. Nah, jadi hadirin sekalian, kembali kepada Umar tadi itu, sadar dia. Akhirnya dibolehkan, tidak apa-apa. Dan Umar membaca hadis Nabi SAW yang berbunyi, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihil akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran. Ya, mereka perhatian sama Quran, mengamalkan Quran, diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Ya, kemudian Allah juga merendahkan seseorang kalau dia tidak perhatian sama apa? Al-Quran. Itu saja hadirin sekalian. Kita lihat negeri ini sukses, ekonomi negeri umat Islam, ya, rezekinya melimpah karena lihat penduduknya perhatian sama Quran, dari mulai pimpinan sampai bawah. Ya, negeri ini parah, utangnya banyak. Ya, terus gak barokah karena penduduknya tidak perhatian sama apa? Al-Quran. Ya, menegur diri kita ini. Kita perhatian Quran mungkin hanya bulan Ramadan saja. Ya, itu pun ya belum juga, kurang sempurna. Selain Ramadan sudah lewat, lebih perhatian sama membaca apa? HP. Luar biasa membaca HP. HP hilang atau ketinggalan, bingung, kayak orang mahrum, kayak orang apa? Orang gila, bingung. Subhanallah, enggak bawa HP. Mana HP-ku? Istrinya dimarah-marahi. Ya, tapi Quran enggak dibaca. Baca, hadirin sekalian, walaupun dengan hafalan, walaupun suruh-suruh pendek yang kita hafal, baca setiap hari, harus baca. Harus baca setiap hari. Ya, harus, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya deketi Quran, baca Quran seperti itu dengan hafalan, walaupun surat pendek, ayat kursi, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Hafalan kita kan pendek-pendek, ya. Ya, salat begitu juga, salat sunnah. Kalau enggak kulhu, ya, Qul rabbin nas, bil falaq, tabbat, wal asr, inna toina, kan gitu. Ketika masuk masjid, imamnya baca panjang, langsung ditegur apa? Takmirnya. Imamnya kok panjang?
Karena kita nggak biasa hadirin sekalian. Yang disalahkan takmirnya, yang disalahkan apa? Imamnya. Ya inilah akhir zaman. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, Nabi kemudian mulai berdakwah. Tentunya Nabi ini dalam dakwah dibagi menjadi berapa tahapan? Ya, secara umum menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah sirriyah dan yang kedua dakwah apa? Jahriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi, ada hikmah di balik ini semuanya. Karena orang Quraisy ini, orang Arab ini kalau ribut ujung-ujungnya pedang. Ujung-ujungnya apa? Pedang. Dan ini tidak mudah, sensitif. Makanya Nabi dakwah pertama sirriyah, sembunyi-sembunyi, dan yang pernah melakukan kepada orang yang terdekatnya. Kemudian yang kedua jahriyah, baru setelah 3 tahun 4 tahun turun ayat agar dakwah ini harus sampaikan terang-terangan, harus tidak boleh sembunyikan lagi. Mereka nerima nggak nerima, sampaikan ya Muhammad. Jadi ada dua macam dakwah waktu di Mekah. Nabi tentunya mendakwahkan siapa? Istrinya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istri yang paling percaya sama suaminya. Hadirin sekalian, tahu ada berapa gejala-gejala yang di luar kebiasaan. Dia yakin betul bahwa suaminya seorang nabi, seorang rasul. Maka dia langsung bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dia memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dipanggil Abu Bakar menemui Rasulullah karena mendengar tangganya ada sahabatmu ini ya Abu Bakar mengaku sebagai nabi. Maka dia pergi menemui Rasulullah dan Rasul membenarkan. Ya, iya ya Abu Bakar, aku ini Rasulullah. Aku diutus oleh Allah. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi ibadah-ibadah terhadap berhala-berhala ini. Dan aku harap engkau bisa masuk Islam. Maka dia enggak lama langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ya, maka Abu Bakar masuk Islam. Nabi memuji Abu Bakar ini, hadirin sekalian. Nabi mengatakan tidak ada seorang yang aku ajak Islam kecuali masih berfikir. Ya, 3 hari, 5 hari, 7 hari berfikir lama. Kecuali Abu Bakar, dia tanpa berfikir langsung menyatakan diri masuk Islam dan Nabi senang dapat dukungan ini. Kemudian setelah itu sepupunya Ali yang masih kecil. Ya, jadi ada perintah sholat, hadirin sekalian, sebelum sholat 5 waktu ini ada perintah sholat. Kata para ulama dalam hadis yang sahih, yaitu sholatnya itu sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat yang kedua sebelum terbenamnya apa? Matahari. Rakaatain, 2 rakaat. Ketika Rasulullah sholat bersama Khadijah di rumahnya, dilihat sama Ali. Karena Ali ikut di rumahnya Khadijah. Ya, maka Ali bertanya, apa yang kalian berdua lakukan? Kita sholat. Ya Ali, kata Rasul, kita ini disuruh untuk menyembah Allah, dilarang menyembah selainnya. Maka ikutlah bersama kami menyembah Allah, sholat. Sebentar saya akan berfikir. Beberapa hari kemudian Ali berbicara dengan Rasulullah dan minta diajarkan bagaimana cara masuk agama Islam ini. Kamu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Ali mengucapkan. Maka dialah pertama kali dari tingkatan anak yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga budaknya Khadijah, ya, yang diberikan kepada Rasulullah, Zaid bin Harithah, dari kalangan budak, kemudian masuk Islam. Ya, kemudian Abu Bakar, hadirin sekalian, ikut serta dalam berdakwah menyampaikan risalah Islam ini. Ya, dia dakwai rekan bisnisnya, sahabat-sahabatnya seperti Utsman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya.
dipanggil, diajak untuk bicara. Zubair bin Awam. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam pengaruh dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Utsman bin Affan misalnya, dia ditemui oleh Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Utsman, kamu ini orang pintar, bukan orang bodoh. Aku yakin tentang dirimu ini. Masa kamu ini menyembah berhala yang diciptakan oleh tangan manusia sendiri, yang tidak bermanfaat, tidak dibuat bisa mendatangkan mudarat. La yanfa' wa la yadur. Bagaimana kamu sembah? Akalmu di mana? Kamu bukan orang bodoh ya Utsman. Kamu ini orang pintar." Katanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Coba pikir, disulah mulai bergejolak hatinya Utsman. Dalam beberapa hari langsung dia mendukung dakwanya Abu Bakar ini dan menyatakan diri masuk Islam. Begitu juga sahabat-sahabat besar yang akhirnya kemudian mereka termasuk al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, dua pedagang sukses ini di Mekah. Ini menunjukkan tidak hanya kalangan budak yang masuk Islam, tapi as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama kali yang masuk Islam juga dari kalangan pengusaha. Seperti Utsman, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Zubair ini juga pengusaha sukses. Ya, kaya Zubair ini, bahkan Zubair ini bisnis di Syam, di Irak. Ya, uang-uangnya orang Quraisy titipkan sama siapa? Zubair. Kadang pakai mudharabah, kadang pakai sistem den. Waktu itu Zubair bin Awam, dalam riwayat Bukhari, banyak orang titip uang sama dia. Karena begitu banyak, akhirnya Zubair mengatakan, ya jamaah, jangan pakai titip sama aku. Nanti kalau titip aku nggak bisa kembalikan, susah nanti. Ya, kan kalau titip dalam istilah fikih namanya apa? Wadiah. Titip itu tidak boleh kembali lebih tidak boleh. Titip uang saya berarti harus dijaga. Boleh nggak dipakai? Tidak boleh. Kalau titip nggak boleh dipakai. Uang nomor serinya juga harus sama kembalikannya. Kalau berbeda berarti bukan titip, sudah berubah akadnya menjadi qard. Apa itu qard? Dain, utang. Paham ya? Jadi kalau titip berarti Anda simpan di lemari, tidak boleh dipakai. Paham ya? Kalau dikembalikan uang serinya itu berubah, berarti apa? Berubah akadnya, bukan titip, namanya qard. Kalau qard tidak boleh ada tambahan. Tidak boleh ada tambahan, hadirin sekalian. Makanya Zubair bin Awam mengatakan, akadnya gini ya jamaah, jangan titip sama aku, katakanlah aku ini utang sama kalian, sehingga aku bisa pakai uang kalian. Paham ya? Kalau kalian titip sama aku, uang ini nggak bisa saya pakai, otomatis harus saya simpan. Tapi kalau saya pakai enak, berarti akadnya beda, den atau qard, sehingga saya pakai, nanti kapanpun saya kembalikan, walaupun nomor serinya berbeda. Paham ya? Kalau kita ke bank naruh uang akadnya? Menabung atau qard atau den? Nah, titip itu nggak boleh pakai. Uang kita dipakai enggak sama bank? Terus Anda dikembalikan serinya sama enggak? Enggak, berarti apa? Dain, walaupun mereka pakai istilah menabung, yaitu menamakan dengan nama yang salah. Namanya Muhammad diganti Budi. Enggak boleh. Ya, namanya itu dain dirubah menjadi menabung. Boleh enggak? Kan enggak boleh. Berarti kalau kita ini naruh uang di bank, akadnya qard, yaitu den, utang. Boleh nggak kita menerima ribanya, bunganya? Nggak boleh. Karena itu riba. Ya, kullu qardin jalbu minhu naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang berakibat mendapatkan tambahan,
maka itu apa? Riba, dan riba itu hukumnya apa? Haram. Nah, orang sekarang susah hadirin sekalian. Ya, nasabahnya punya uang 2M taruh di bank. Aku dapat berapa nantinya? Itu. Ya. Paham enggak? Ya. Kalau tinggi jadi naruh uang. Kalau enggak dia cari bank yang lain. Yang kira-kira dapatnya banyak saya per bulannya atau per tahunnya. Kerjanya begitu orang sekarang. Ya, jadi apa? Riba. Hadirin sekalian, beda dengan mudharabah, hasil bagi, bisnis hasil bagi itu beda. Kalau hasil bagi itu jelas bisnisnya apa, ya kan? Yang kedua namanya hasil bagi, kadang untung, kadang apa? Rugi. Ini namanya dua sijil dalam bisnis, dalam perdagangan. Harus ada ini. Kadang untung, kadang apa? Rugi. Kalau untung terus, kadang nasabahnya nggak bisa. Katanya bank bulan ini rugi pak, nggak bisa, nggak dapat untung. Mau nggak gitu? Nggak mau. Unda harus apa? Harus untung, kan gitu ya. Akhirnya bank nggak bisa apa-apa. Bisnisnya nggak jelas, dibisniskan uang kita ini ke mana? Bursa saham, terus bank-bank yang besar sama juga. Keuntungannya itu dari hasil riba diberikan ke kita. Ya, karena nggak jelas. Ya, bagaimana caranya? Ya, jangan banyak-banyak disimpan di bank, dikelola aja, dibuat bisnis uang kita. Kalau uang banyak ditaruh di bank, maka mereka yang kaya dibisniskan uang kita. Atau dirupakan dengan apa? Emas, ditaruh di kotak penyimpanan di apa namanya kantor-kantor pos kan ada itu. Kita beli emas tuh ditaruh juga di situ. Lebih enak kalau emas, ya. Nah itu hadirin sekalian masalah fiqih. Ya, kembali kepada kita masalah dakwah ini, maka Nabi berdakwah siang dan malam tanpa mengenal Allah, dan inilah profesi anbiya, sebaik-baik profesi, sebagaimana Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, siapa yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak kepada siapa? Allah. Mengajak kepada Allah agar beribadah kepada Allah, mengajak salat, mengajak untuk zikir, mengajak untuk berakhlak mulia. Ini mengajak kepada Allah. Makanya Ibnu Umar ketika terjadi perpecahan di antara para sahabat, ya, perang antara Muawiyah dengan Ali dengan Aisyah, maka diajak Ibnu Umar ini untuk membela salah satu sahabat. Dia menolak, dia tidak mau perang bersama-sama sama umat Islam, tidak mau. Kalau kalian mengajak saya hayya ila salah, hayya ila masjid, mari menuju masjid, mari menuju salat, na'am, aku akan ikut bersama kamu. Tapi kalau mari kita perangi Muawiyah, kita perangi Ali, la, saya tidak mau. Ya, inilah akidah para sahabat. Ya, jangan sampai terjadi saling membunuh di antara umat apa? Islam. Ya, gara-gara perbedaan. Nah, ini hati-hati ini. Maka di sini ditegaskan sama Allah, yang paling baik mengajak kepada Allah, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Dakwah itu bukan mengajak untuk memihak kepada salah satu ormas, organisasi. Jamaah masuk partaiku. Lah, ada enggak sekarang gitu? Ya, masuk ke partaiku, nanti kamu dapat jabatan. Ya, berarti ini bukan mengajak untuk kepada Allah, mengajak kepada hizbiyat, golongan-golongan. Ya. Kemudian hadirin sekalian, Nabi berdakwah, mengajak kepada beberapa orang, akhirnya masuk Islam beberapa orang, alhamdulillah. Termasuk di antara lain lagi adalah Abdullah bin Mas'ud, ada dari kalangan budak Bilal bin Rabah, walaupun mendapatkan tekanan. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya nasab tinggi di Quraisy, alamat sudah disiksa. Ya. Memang awalnya dakwah ini secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasul di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam.
ya di atas bukit Safa rumahnya, tersembunyi rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Dan Arqam bin Abil Arqam ini masih muda, belasan tahun, ya dari suku yang terkemuka. Ya tidak disadari orang Quraisy bahwa Arqam ini masuk Islam, ya dan masih muda, sehingga mereka tidak sadar kalau agama Islam ini mulai tersebar. Dan waktu itu memang tidak ada suatu tertentu yang dianggap besar. Orang Quraisy mungkin beberapa orang yang mengetahui, tapi mereka membiarkan saja. Ya, sampai kemudian hadirin sekalian turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ya, maka sampaikan Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Ya, maka dia langsung berdakwah. Tentunya yang pertama dia lakukan berdakwah terang-terangan kepada keluarganya, kepada dari paman-pamannya, dari keluarga kakeknya, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Ada sekitar 40 orang dipanggil, diajak makan sama Nabi, kemudian diceritakan, aku adalah utusan Allah. Aku meringatkan kalian tentang azab Allah yang sangat pedih jika kalian tidak mau mengikutiku, dan kalian dipastikan semuanya akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat sebagaimana kalian bangun dari tidur, yang berujung kepada surga dan apa? Neraka. Ya, dimintai pertanggungjawaban kalian. Maka mereka diam, sebagian mereka pulang, nggak ada komentar, kecuali satu yang menghadang, pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab, Abdul Uzzah, dijuluki Abu Lahab. Ya Muhammad, hentikan ocehanmu ini. Ya, sesungguhnya engkau membawa perkara yang besar, bisa membuat orang Quraisy marah kepadamu, dan seluruh keluarga pamanmu akan menghadang. Tapi Nabi diam saja. Ya, yang penting sudah apa? Menyampaikan. Hadirin sekalian. Kemudian turun ayat tadi itu fasda' bima tu'mar. Ya, maka Nabi langsung pergi menuju Bukit Safa. Bukit Safa sering dipakai oleh orang Quraisy untuk mengumumkan sesuatu atau memanggil semua orang di Bukit apa? Safa. Kemudian Nabi datang ke Bukit Safa dan mengatakan ya Sabaha. Jadi kata Sabaha ini seperti pasukan perang yang disuruh untuk bersiap-siap. Ya Sabaha, Sabaha. Ya Quraisy, ya Bani Adi, ya Bani Fihir, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani fulan. Ada orang mengatakan siapa itu? Ngomong keras-keras. Muhammad. Artinya mereka tahu Muhammad orang jujur. Mereka datang ke Bukit Safa, enggak lama banyak yang datang. Yang enggak datang ngirim utusan. Kemudian Rasul mengatakan, wahai orang Quraisy, Anda percaya sama siapa aku? Nah, kamu ya Muhammad orang yang jujur, ya pernah kami mendapatkan kamu ini berdusta. Tapi aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, seperti pasukan di balik bukit akan menyerang kalian. Aku peringatkan kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah. Ya, sampai disebut semua suku-suku oleh Nabi. Plus juga disebut putrinya, ya Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, karena aku tidak bisa memberikan manfaat maupun mudorot di hari kiamat. Selamatkan dirimu dari api neraka. Sembahlah Allah dan tinggalkan sembahan selain Allah. Ya, semuanya orang diam pulang setelah mendengar. Goncang Mekah, hati mereka juga goncang. Hadirin sekalian, yang tetap tinggal lagi-lagi Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'tana, hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Tabban laka, celaka kamu ya Muhammad. Ya, tidak terima, keras hadirin sekalian hatinya Abu Lahab ini. Maka turunlah ayat yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya, yang menyebutkan yang celaka bukan Muhammad, yang celaka Abu Lahab. Ya, dan kedua istrinya yang selalu menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itulah ringkasnya bahwa dakwah Islam bagaimanapun orangnya itu baik atau metodenya baik, pasti ada yang menghalangi. Pasti itu. Nabi saja yang baik dihalangi, apalagi selain apa? Nabi. Ya, pasti ada yang memusuhi. Dan itu adalah suatu resiko dalam dakwah. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan dakwah Nabi di Mekah bersama orang-orang kafir Quraisy. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.